Selamat Hari Lebaran. Meski Hari Raya Idul Fitri tahun ini dirayakan berbeda karena harus di rumah aja, Anda dan keluarga harus tetap bersyukur karena masih diberikan nikmat hingga bisa dipertemukan lagi dengan Lebaran. Tak hanya itu, tradisi-tradisi menyambut hari kemenangan di beberapa daerah di Indonesia pun tak dapat dilaksanakan tahun ini demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Padahal banyak tradisi-tradisi unik di daerah untuk menyambut Lebaran. Nah, mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut ini adalah 10 tradisi unik yang ada di Indonesia untuk merayakan Lebaran. 1. Tradisi Megang, Aceh. Megang adalah tradisi menyambut Lebaran di Aceh. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap tahun menjelang Idul Fitri dan dilakukan oleh semua warga di sebuah kampung. Pada tradisi Megang, orang-orang akan berkumpul di masjid untuk memasak daging dan menyantapnya bersama-sama. Selain itu, daging yang ada juga biasanya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk amal dan perhatian. 2. Tradisi Bedulang, Bangka. Penduduk Bangka yang berada di Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tradisi unik untuk merayakan momen kebersamaan saat Lebaran tiba, yakni bedulang. Tradisi tersebut dilakukan setelah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan, lalu makan begara, yang artinya makan bersama. Namun karena penyajiannya menggunakan tudung saji, akhirnya disebut juga dengan nama bedulang. Uniknya, saat menyantap makanan, Anda tidak boleh menggunakan sendok, karena harus pakai tangan, moms. Jadi pastikan tangan harus bersih. Ya, aturannya harus orang yang paling tua dulu yang mengambil makanan, baru dilanjutkan yang lebih muda. 3. Malaman, Lampung. Malaman dilakukan pada malam takbiran, yakni sehari menjelang Idul Fitri. Anak-anak dan remaja laki-laki akan menyusun batok-batok kelapa di halaman rumah mereka hingga menjulang tinggi sekitar 1 meter bahkan lebih. Menjelang Lebaran, akan ada banyak batok kepala yang tidak terpakai sisa masak rendang. Usai disusun, batok tersebut dibakar hingga api tampang menjulang dan anak-anak menjadi gembira. 4. Sungkem Telompak, Magelang. Biasanya tradisi ini diikuti oleh masyarakat di lereng barat Gunung Merbabu sebagai bentuk rasa syukur atas ketersediaan air di mata air Telompak di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usai berdoa dan memasang sesaji yang dipimpin oleh juru kunci, mereka pun mulai menggelar kesenian tradisional campur baur di mata air tersebut. 5. Grebeg Syawal, Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta punya tradisi yang dilakukan setelah Idul Fitri, yakni perayaan Grebeg Syawal. Tradisi ini sebenarnya adalah tradisi keraton untuk menyambut 1 Syawal. Biasanya perayaan ini akan diawali dengan para warga mengarak berbagai macam hasil bumi yang disusun rapi berbentuk kerucut berukuran besar dari pagelaran keraton menuju halaman Masjid Agung Kauman. Setelah didoakan, hasil bumi ini akan menjadi rebutan para warga yang hadir. 6. Festival Meriam Karbit, Pontianak. Festival Meriam Karbit adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh warga Pontianak selama 200 tahun. Festival ini menggunakan meriam yang terbuat dari bambu besar dan diletakkan di pinggir Sungai Kapuas. Menjelang malam takbiran, para warga akan berkumpul di sekitar pinggir sungai untuk menyalakan meriam-meriam besar, sebagai tanda datangnya Hari Raya Idul Fitri. 7.
7. Festival Tumbilotohe, Gorontalo. Festival Tumbilotohe yang berasal dari Gorontalo ini merupakan tradisi para warga yang akan menyalakan lampu berbahan minyak tanah. Nantinya lampu-lampu minyak ini akan menerangi sepanjang jalan di kota Gorontalo. Tujuannya adalah untuk menerangi jalan agar warga desa bisa dengan mudah melaluinya saat membagi-bagikan zakat. Biasanya, tradisi ini juga dimeriahkan dengan tabuhan beduk dan meriam dari bambu. Delapan, Ngejot, Bali. Meskipun mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu, namun bukan berarti umat Muslim di sana tidak memiliki tradisi. Ada tradisi ngejot yang dilakukan umat Muslim Bali setiap tahun dengan tujuan menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama di Bali. Dalam kegiatan ini umat Muslim akan membagi-bagikan makanan bagi semua warga tanpa membedakan agama yang dianutnya. Tradisi ngejot juga sering dilakukan oleh umat Hindu di Bali saat mereka merayakan hari besar agama Hindu. 9. Perang Topat, Lombok. Perang Topat ini bukan perang sungguhan, tapi perang yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Ya, Perang Topat yang berarti Perang Ketupat ini dilakukan oleh suku asli Lombok yakni suku Sasak dan biasanya dilakukan saat hari ke-6 Lebaran. Tradisi tersebut dimulai dengan mengarak hasil bumi. Kemudian dilanjutkan dengan saling lempar ketupat yang dipercaya bisa mengabulkan doa. 10. Pukul sapu, Maluku Tengah. Tradisi yang dilakukan oleh warga Leihitu, Maluku Tengah ini bisa dibilang cukup ekstrim. Sebab tradisi yang digelar pada hari ke-7 Lebaran ini biasanya dilakukan oleh perwakilan pria dari masing-masing desa. Perwakilan ini akan berkumpul di halaman masjid besar dan mereka akan saling memukul punggung satu sama lain menggunakan lidi dari pohon enau. Tradisi ini berlangsung selama 30 menit.